Jibabus Salam, Pak Dr. Ikhwan, yang kami hormati guru kami, Ustadz Anas, Bapak, Ibu sekalian yang berada di majelis Babus Salam, serta para jamaah. Kita menyapa jamaah yang ada di Zoom, karena kita melakukan kajian secara online dan offline. Barangkali kami akan sampaikan hari ini sore ini kegiatannya. Yang pertama, dia akan disampaikan tema sabar di tengah pandemi. Barangkali nanti jamaah ada yang bertanya. Barangkali nanti kalau masih panjang, kita sholat Isya terlebih dahulu. Kalau sampai waktu Isya dan masih ada pertanyaan, kita akan teruskan setelah ba'da Isya, insyaAllah. Barangkali demikian, Ustaz. Waktu dan tempat kami persilakan. Fadhal, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu bi ibadihi bi ta'allumi fi adzabil jahim wa ka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ahabbul bilad ilallahi masajiduha, tempat yang paling nikmat, tempat yang paling mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di rumahnya yang mulia ini. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan sebab kumpul kita ini Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, dan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan dimanapun berada yang mendengarkan pengajian kita ini, saling belajar, saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah sabar. Makanya tema kita pada malam ini sabar di tengah pandemi. Artinya sabarlah ada pandemi atau tidak ada. Dari mana? Sehingga ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi mengatakan man u'tiya fasyakar. Jadi nanti saya akan kasih, kalau yang ada Al-Qur'an bisa dibuka ayatnya, rumus ya. Rumus dari Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, itu surah Muhammad ayat kedua. Sebelum kita bahas surat Muhammad ayat kedua, kita akan bahas tentang hadis yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi?
Nabi mengatakan ghafar wa dzalama fastaghfar wa sakata Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qalu ashabun nabi ma haula ya Rasulullah qala lahumul aman wa hum muhtadun. Ada hadis yang mulia daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan man u'tiya fasyakar, yang pertama, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia wal akhirah. Apa yang pertama? Nabi mengatakan man u'tiya fasyakar, siapa orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mampu bersyukur. Man u'tiya fasyakar. Orang yang diberi, banyakkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia ini mengartikan pemberian Allah Subhanahu wa taala ini hanya berupa uang. Padahal pemberian Allah Subhanahu wa taala ini sangat banyak. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam man u'tiya fasyakar. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dia mampu bersyukur. Bahkan hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan awwalu ma yud'a ila jannah alhamduna ala kulli hal. Nanti ada orang-orang yang pertama kali dipanggil ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia di padang mahsyar, mereka berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua pasti akan berkumpul. Kita nih mau cepat kayak waktunya, mau lambat waktunya, itu pasti kita akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat yang mulia, pernah berkata dalam suatu perkataannya yang sangat indah di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Itu Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau mengatakan ada sesuatu yang membuat aku sedih, hatta abekatni. Jadi ada sesuatu hatta abekatni, sesuatu ini bikin aku sedih, sampai aku itu bukan hanya sedih, abekatni, sesuatu ini bikin aku menangis. Maka ditanyakan, apa yang bikin kau sedih sampai kau bikin menangis? Wal wuquh baina yaday rabbi la adi ila nar am ila jannah. Nanti suatu saat kita semua al-wuquh akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La adri ila nar am ila jannah. Aku tidak tahu, kata Sayyidina Salman Al-Farisi, dilemparkan kemana aku, ke surganya Allah Subhanahu wa taala atau ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Salman, sekelas sahabat yang mulia, sekelas sahabat yang agung, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cintanya amal wa fi'lan. Amalan wa fi'lan. Fi'lan, beramal dan mengerjakan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti pertama kali orang-orang itu dipanggil ke surganya Allah Subhanahu wa taala, alhamduna ala kulli hal. Ma ma'na alhamduna ala kulli hal? Apa sih artinya alhamduna ala kulli hal? Yang mampu mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi orang bukan kita hanya dapat rezeki saja, oh alhamdulillah, hari ini dapat rezeki, alhamdulillah. Terus hari ini tidak dapat rezeki, terus ngambek sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak, oh hari ini nggak dapat rezeki, kita tetap baca alhamdulillah. Ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu, pantas derajatnya mulia. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan asyukru nisful iman. Abdullah ibn Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan asyukru nisful iman. Artinya orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nisful iman. Separuh daripada imannya diberikan. Artinya nikmat separuh. Makanya umat Nabi ini enak, subhanallah. Kita ini umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, umat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Maka yang pertama Nabi katakan man u'tiya fasyakar. Orang yang diberi dia pandai bersyukur. Ini yang pertama.
Yang kedua apa kata Nabi SAW? Wa betulia fasabar. Nih, bahasan kita pada malam yang mulia ini. Wa betulia fasabar. Ketika kita diuji, sabar. Orang mengatakan, oh sabar ada batas sih, nggak ada. Itu nonton di sinetron kita. Kalau orang sinetron bilang biasa nonton sinetron, oh sabar ini ada batas sih, nggak ada. Sabar atas ketaatan kepada Allah ada batas sih, nggak ada. Jadi sabar ini Masya Allah. Sayyidina Imam Ali ibn Abi Thalib sampai mengibaratkan sabar itu radhiyallahu ta'ala anhu warda, beliau mengatakan sabar ini ibarat jasad dengan kepala. Jadi orang tuh nggak bisa hidup kalau nggak ada sabar. Kan nggak mungkin orang hidup nggak ada kepala. Ada nggak orang hidup nggak ada kepala? Ada di film. Ya. Orang nggak bisa hidup kalau tidak ada kepala. Atau kepala dong nggak ada badan bisa hidup? Tidak. Makanya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan orang itu tidak akan bisa, sabar itu ibarat jasad dengan kepala. Ya. Sabar ini ibarat jasad dengan kepala. Kenapa jasad dengan kepala tidak mungkin berpisah dalam diri manusia? Sallu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Jadi wa betulia fasabar. Dan dalam satu dalam hadis Tanqihul Qaul ada dua orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah sabar, ya. Dua orang berdoa kepada Allah. Misalnya kita minta kepada Allah, tapi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dikatakan ada dua orang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ahli maksiyah, yang kedua orang yang ahli ibadah. Tapi yang maksiat ini kaya. Yang takwa miskin. Ya. Kan kita sering dengar omongan orang, kok dia kaya tapi maksiat terus tapi tetap kaya. Kan seperti itu ya? Betul nggak? Ini orangnya masih hidup semua kan nih? Oh iya. Kok kayak kaku gitu ya? Tapi masih sadar ya? Jadi ada dua orang sahabat Nabi. Dua orang sahabat, bukan dua orang, artinya dua orang minta kepada Allah, bukan sahabat, tapi dua orang minta kepada Allah, diceritakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang minta, yang kaya, yang miskin ini minta kepada Allah, ya Allah, tambahkan aku rezeki. Dia bertakwa, miskin, taqi. Dia orang miskin tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dengarkan, Allah tidak butuh laporan malaikat, harus cerdas kita. Allah tidak butuh laporan malaikat. Allah Maha tahu, tapi ini memberitahukan bahwa malaikat tidak mampu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang akan dikatakan oleh malaikat tersebut. Tapi laporan ini diceritakan dalam satu hadis supaya kita yang lemah ilmu, yang dhaif ilmu ini tahu cerita sesuatu yang menggugah hati kita untuk tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tambah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Maka seorang ini berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tambahkan aku rezeki. Ya Allah, tambahkan aku rezeki, tambahkan penghasilanku. Maka maka malaikat naik kepada Allah, ya Allah, fulan bin fulan, seorang yang miskin, berdoa kepada engkau, dia seorang yang bertakwa, minta tambahan harta kepada engkau, ya Rabb. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikatku, jangan kabulkan doanya. Jadi kita sabar, yang pertama ini adalah sabar atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Apapun bentuk yang dilakukan oleh Allah, sabar. Ketika malaikat ini nyapur kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kabulkan doanya. Jangan berikan doanya. Malaikat bertanya lagi kepada Allah, karena malaikat tidak tembus ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lima ya Rabbi,
Kenapa wahai Allah Subhanahu wa taala? Dia seorang yang bertakwa, dia seorang yang beriman, tapi kenapa doanya tidak kau kabulkan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah nih, aku masih enak, senang kata Allah Subhanahu wa taala dengar rengekannya tiap malam. Kan di dalam ayat innallaha yuhibbul mulihin. Allah senang sama yang merengek-rengek, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kita kepada Allah, kata Allah jangan kabulkan. Kenapa? Allah lebih tahu. Mungkin kalau dikabulkan, dia sudah tidak lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahajudnya kurang, hanya kurang, puasanya kurang, mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang yang kaya misalnya, orang ini bermaksiat tapi masih kaya, malaikat naik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Maha tahu apa yang dilaporkan oleh malaikat, Allah Maha tahu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata malaikat? Ya Rabb, seorang yang kaya dia rajin maksiat, minta tambahan harta kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kasih yang dia mau, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Aku enak dengar suaranya. Yang tadi enak. Yang kedua, enak. Kenapa enak? Sudah banyak hartanya dikasih oleh Allah, dia makin maksiat kepada. Ini ujian yang bahaya yang kita tidak tahu, namanya istidraj. Ya. Kaya tapi masih rajin maksiat. Nah, makanya pada zaman ini sebenarnya ulama mengatakan bersyukur kita. Di tengah pandemi ini banyak orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang sering kita dengar, idza ahabballahu qauman ibtala. Idza ahabballahu qauman ibtala. Hadis yang mulia ini mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum itu kan uji. Ini terbukti. Bukan lagi satu kaum yang diuji oleh Allah, satu dunia dengan makhluk yang kecil membuktikan kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu qauman, dilihat oleh Allah mungkin sudah banyak yang lalai, sudah banyak yang tidak lagi mau ibadah, sudah banyak lagi melakukan sesuatu kemaksiatan, bahkan sambil bermaksiat tertawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa pernah berkata dalam kitab Mukasyafatul Ghulub. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Kam min wajhin sabi, kam min jasadin sahih, wa wajhin sabi, wa lisanin fasih, gadan fi atbaqin nar yasih. Kata Nabi Isa alaihissalam, berapa banyak orang yang jasadnya hebat, kuat di dunia, wa wajhin sabi, mukanya ganteng, mukanya cantik, tapi tidak bersabar kepada Allah, tidak mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gadan fi atbaqin nar yasih. Orang-orang seperti ini yang tidak bersyukur, tidak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Maaf terganggu karena harus sabar dengan bahas sabar, jadi walaupun internetnya putus, sabar juga kita. Ya. Artinya begini, di tengah pandemi yang begitu hebat ini,
sebenarnya kita harus melakukan 3 rumus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mau pandemi atau tidak pandemi, ini ayat Allah. Baik yang di rumah masing-masing atau yang mendengarkan, bisa dibuka dalam surah Muhammad ayat kedua. Ya, dalam surah Muhammad ayat kedua, nanti kita teruskan hadis Nabi tadi mengatakan, man utiya fasyakar, wa btuliya fasabar, wa dzulima faghafar, wa dzalama fastaghfar. Insyaallah kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelum membahas ini kita kembali kepada ayat. Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surah Muhammad ayat kedua, walladzina amanu wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim lahu. Walladzina amanu, ini yang pertama. Ini syarat ya. Ya. Allah katakan walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Syarat yang pertama, pengen sukses dunia dan akhirat. Apa syarat yang pertama? Mau di pandemi atau bukan pandemi, sabar dalam keadaan ujian ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin subhanallah kita di ikhwan kita, saudara-saudara kita yang mungkin sudah tidak lagi ada kerjaan di pandemi ini, kita doakan mereka karena doa ul-ghaib li sahibihi mustajab. Hadis Nabi, ketika kita mendoakan saudara kita tanpa dia ketahui kita doakan, itu doa diijabah oleh Allah. Kita mungkin nggak bisa nyumbang atau nggak bisa membantu dengan harta, doakan, ini penting. Sabar dengan doa, sabar dengan ketaatan, sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu. Coba kita katakan husnudzon. Ya. Jadi ketika ujian dari Allah Subhanahu wa taala, khaslatani laisa fawdahuma minal khair husnudzon billah wa husnudzon li ibadillah. Tidak ada satu perkara yang paling hebat dalam sifat diri manusia kecuali dia punya 2 sifat. Sifat yang pertama apa? Selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang diberikan oleh Allah, tidak boleh kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kita katakan? Kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ja'far mengatakan innama fil man'i al-ata. Di situ ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di situ ada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat semuanya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Melakukan 3 rumus kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat kedua. Apa yang pertama? Walladzina amanu, orang-orang beriman. Yang pertama syaratnya iman. Haitsuma kunta, di mana saja kalian, haitsuma kuntum, di mana saja kalian berada, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat. Syarat mau dalam pandemi atau tidak dalam pandemi, dan ini syarat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama yang hadir di masjid. Assalamualaikum. Ini diam serius atau diam ngiler nih? Walladzina amanu, artinya walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Pertama syaratnya adalah iman. Habib mau tanya sama yang hadir. Kita beriman nggak? Kita beriman nggak? Jawab insya Allah nggak yakin. Gimana nih? Kita beriman nggak? Belum ngopi ya? Beriman nggak? Cukup nggak syarat iman masuk surga? Kan sambil ngaji nih kita. Kita kan beriman, Masya Allah, syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Cukup nggak syarat iman masuk surga? Ini harus pas ini, biar nggak tegang ini. Jadi di sok terapi jantungnya. Cukup nggak syarat iman masuk surga? Cukup ya? Cukup ya? Ada hadis Nabi yang mengatakan jelas. Ada misalnya ini kita katakanlah putih ini apa namanya? Kertas putih. Hadis Nabi mengatakan 1 titik
keimanan, satu titik keimanan bisa memasukkan orang ke syurga. Satu titik keimanan bisa masukkan orang ke syurga. Jadi ayat Allah tadi mengatakan syarat pertama pengen sukses dunia dan akhirat, di antaranya kesabaran ini masuk dalam keimanan. Jadi cukup, sekali lagi pertanyaan, cukup atau tidak modal iman masuk syurga? Wah, jawabannya belum lengkap. Cukup atau tidak modal iman masuk syurga? Sesuai dengan hadis Nabi tadi. Ya, sesuai dengan hadis Nabi, satu titik keimanan bisa masukkan orang ke syurga. Sekali lagi yang lantang, cukup atau tidak modal iman masuk syurga? Cukup ya? Awas, antum yang bilang cukup jangan berubah. Contoh, bulan puasa. Contoh di bulan puasa, Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita lagi bulan Ramadan. Ramadan contohnya. Puasa nggak di bulan Ramadan? Oke. Ini apa namanya ini? Penghalang antara laki-laki sama perempuan di sini? Hah? Hijab ya? Ya, oke. Sebab saya tanyakan setiap tempat saya ceramah karena beda-beda setiap tempat namanya. Ada yang bilang satir, ada yang bilang hijab, ada yang bilang penghalang. Ya, namanya? Oke. Tabir ini warnanya apa tuh? Biasanya hijau. Nah, kalau bulan puasa semarak ini, orang sholat tarawih di mana-mana, tambah banyak di musola sama majlis taklim, ada tabir ini bikin sholat tarawih, bikin sholat fardu, ada tabir ini warna hijau, betul ya? Nah, tabir warna hijau ini bukan hanya di bulan puasa di majlis sama di majlis taklim, coba lihat di warteg banyak. Betul kan? Antum senyum. Di warteg banyak gak? Tabir ditutupin orang makan. Warnanya apa? Sekarang saya tanya, yang makan siang hari di bulan Ramadan agamanya? Biar nyambung ya. Yang makan siang hari, orangnya nggak kelihatan, bunyi apa? Bunyi piringnya kelenteng-kelenteng ya. Nah, kaki lah kelihatan gitu kan. Oke. Yang makan agamanya apa? Yang makan agamanya apa? Islam. Coba tanya. Ya. Tuhannya? Nabinya? Ya. Beriman gak dia? Siang hari makan di bulan Ramadan, nggak puasa tanpa udzur syar'i, tanpa udzur agama, beriman gak dia? Ini ada makhluknya kan nih? Ini namanya ngaji ayat, ya. Beriman gak dia? Beriman gak dia? Makan siang hari bulan Ramadan, beriman gak dia? Tuhannya siapa? Nabinya? Beriman gak? Tapi jadi di rumah kalau dengar ada yang mengatakan beriman tapi dikit katanya. Kalau dia nggak beriman berarti dia bukan orang Islam. Dia beriman, dia ada Tuhan. Makanya satu titik keimanan bisa memasukkan orang ke surga. Jadi orang tadi yang makan siang hari bulan Ramadan masuk surga atau neraka? Artinya begini. Artinya orang hanya dengan modal iman nggak bisa langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Betul kok Habib tadi bilang satu titik keimanan bisa masukkan orang ke surga. Iya, orang Islam pasti masuk. Orang Islam pasti masuk. Cuman ada yang transit, ada yang direct. Ya kan? Karena ada titik keimanan masih. Dia beriman. Yang makan siang hari bulan Ramadan ya Tuhannya Allah, beriman tapi tidak beramal. Ya. Dia bisa masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya syarat yang pertama khususnya di tengah pandemi ini jangan sampai iman kita turun. Maksud daripada ayat ini bisa kita masukkan jangan sampai iman kita turun.
Kita saling mendoakan, saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau, saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala ajak teman kita yang lagi turun imannya, ayo kita ingatkan kita punya Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama di dalam ayat surah Muhammad ayat kedua ini, walladzina amanu, syaratnya adalah orang-orang yang beriman. Jadi nggak bisa, berarti nggak cukup, makanya syaratnya ada tiga. Syaratnya ada tiga, nggak cukup hanya dengan modal iman. Bisa dia masuk surga, tapi transit. Orang sini ada yang mau transit? Ada yang mau transit? Ah, yang benar. Kan transit sekarang tiketnya murah. Lihat sekarang kalau umroh. Kalau umroh kan artinya banyak yang jual tiket-tiket, ayo ke Dubai, kemana-mana. Kan lagi apa namanya? Lagi booming ya, yang transit-transit. Nah, kira-kira kalau ke akhirat mau transit nggak? Ya kali mampir ke neraka dulu gitu. Lihat keadaan neraka, mau siapkan kontrakan. Nah ini kita harus mikir ke sana. Jadi tidak bisa langsung masuk surga dengan hanya modal iman. Jadi modal iman ini harus didamping dengan apa ayat Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat selanjutnya, walladzina amanu wa amilus, beramal soleh. Amal soleh ini banyak mencakup kewajiban, mencakup sunnah, mencakup keimanan, semuanya beramal dengan amal soleh. Ada orang yang ngaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan sholat 5 waktu, belum cukup kesuksesan dunia dan akhirat dia. Kenapa? Dia tidak melakukan kewajiban amal dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Apa hadis qudsi ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanju minni 'abdi illa bi adai maftaratuhu alaihi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, tidak ada manusia yang sanggup atas ancamanku, kata Allah. Atas adab yang akan aku berikan tidak ada yang selamat. La yanju minni 'abdi, tidak ada yang selamat daripada ancamanku, kata Allah Subhanahu wa taala, illa bi adai maftaratuhu alaih. Lantas ada ilahnya, ada kecuali, berarti ada yang selamat. Siapa mereka yang selamat dari ancaman Allah? Siapa mereka yang selamat dari adabnya Allah? Siapa mereka yang selamat dari ujian ini sekarang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Illa bi adai maftaratuhu alaih. Kecuali mereka yang terus menunaikan kewajiban dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan lalu melakukan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rumus yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, rumus yang kedua adalah beramal. Ingatkan, rumus yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala, rumus yang kedua beramal soleh. Jadi nggak cukup, oh tadi dikatakan KTP saya Islam, sholat nggak? Ya, kalau ingat. Nah ini masalah. Puasa enggak? Kalau ingat. Ya. Ada orang subhanallah masuk masjid itu seumur hidup sekali. Hah? Nah. Pas mati baru masuk masjid, itu pun disolatin sudah. Nah, ini artinya kurangnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla, maka diuji kita. Sekarang masuk masjid aja sulit. Ribut, ramai orang masuk masjid sulit. Waktu masjid ramai kemana aja? Waktu masjid bebas nih, kemana aja kita? Tapi pas masjid tutup, ribut, masjid ditutup. Nah ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingatkan ayat yang kedua tadi, walladzina amanu wa amilus sholihati. Itu artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian beramal soleh. Nah, kembali kepada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi Nabi katakan man u'tiya fasyakar wa butuliya
fasabar. Siapa orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dia mampu bersyukur, dan yang kedua wa betulia fasabar, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersabar. Dan yang kedua, yang ketiga apa? Wa zulima faghafar. Ketika dia dizalimi maka dia memaafkan. Dan yang keempat wa zalama fastaghfar, dan ketika dia yang menzalimi ini dia mampu meminta maaf. Sakatan Nabi. Habis mengucapkan hadis ini Rasul diam. Wa qalu ashabun Nabi, sahabat-sahabat tanya kepada Rasul, lantas apa yang mereka dapatkan wahai Nabi setelah mereka mendapatkan 4 hal ini? Maka Nabi mengatakan lahumul aman wa hum muhtadun, yang bersyukur, yang bersabar atas segala apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Mau sabar dengan penyakitnya, mau sabar dengan pandeminya, mau sabar dengan kemiskinannya, sabar dengan harta yang Allah berikan. Wa betulia fasabar. Siapa apa kata sahabat-sahabat ketika mereka mampu bersyukur, ketika mereka mampu bersabar ala kulli hal, dalam keadaan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu memaafkan ketika dia didolimi, dan dia mampu meminta maaf ketika dia yang mendolimi, maka kata Nabi lahumul aman wa hum muhtadun, mereka ini akan mendapatkan keamanan selalu dari Allah Subhanahu wa taala, muhtadun, dan mereka selalu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. 4 sifat apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya rumus yang ketiga dari surah Muhammad ayat kedua, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Apa maksudnya? Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yang beramal soleh. Yang ketiga apa? Patuh, tunduk, mengikuti apa dan mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menganjurkan kepada kita, kalau kau diberi sesuatu, dapat sesuatu, bersyukur. Kalau kau mendapatkan ujian, bersabar. Jadi jangan sampai kita kurang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi naudzubillah min dzalik, sampai menyalahkan Allah. Apa yang kita lakukan saat ini? Bersyukur kepada Allah, selalu mengucapkan alhamdulillah, selalu mengucapkan alhamdulillah. Orang yang tadi pertama kali dipanggil ke syurganya Allah selalu mengucapkan alhamdulillah wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Ini rumus yang ketiga, pengen sukses dunia dan akhirat, ngikutin Nabi. Ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya Nabi ikutin, sunnahnya Nabi ikutin dengan yang hak. Tambahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahal bin Abdullah bilang apa? Min alamati hubbillah hubbul Quran. Tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah, cinta Quran. Nih, jangan salah nih. Min alamati hubbillah, Sahal bin Abdullah, sahabat Rasul, beliau mengatakan min alamati hubbillah, tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Min alamati hubbillah hubbul Quran, dan tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Al-Quran, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasul, dan tanda-tanda orang yang cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi, mencontoh Nabi. Bukan kita lebih mencontoh orang-orang yang tidak cinta Nabi. Kita harus mencontoh dalam keluarga kita, masukkan dalam keluarga kita ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika kita mencintai Nabi, berarti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Al-Qur'an. Pantas. Rumus ini langsung dari Allah. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya beriman tapi beramal soleh. Ini rumus harus berkaitan. Beriman, beramal soleh itu apa? Ngikutin Nabi. Kecuali orang percuma saya beriman kepada Allah, saya beramal soleh, tapi tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sah kesuksesannya dunia dan akhirat. 3 ini tidak boleh hilang dalam diri kita. 3 ini harus dalam diri kita, bawa buat umat, bawa buat keluarga, masukkan dalam rumah tangga kita, masukkan dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah, beramal soleh, mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang imam besar sudah azan. Di sini sudah azan. Kita azan, habisnya terus sedikit setelah azan. Sedikit saja setelah azan. Silahkan yang mau azan.
Ada pertanyaan jawab sekarang. Teman ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan satu. Ya. Sebentar, artinya kita habiskan ayatnya surah Muhammad tadi, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, yang beriman syaratnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beramal soleh, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin, yang ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya? Wa huwal haqqu min rabbihim. Itulah yang benar. Jadi tiga rumus ini sudah enggak ada yang lain sudah. Tiga rumus ini wa huwal, Allah yang mengatakan langsung wa huwal haqqu min rabbihim.
Inilah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah beramal soleh, ketika kita sudah ngikutin Nabi. Kita manusia lemah, pasti berbuat dosa, bukan tidak. Tentu, tapi kalau orang yang sudah beriman, beramal soleh, ngikutin Nabi, dosa kita tidak besar, dosa-dosa kecil, tapi dengan taubat. Makanya apa kata Allah? Kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Dosa-dosanya orang yang beriman, beramal soleh, ngikutin Nabi, kaffara anhum. Dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aslaha balahum. Kehidupan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 rumus tadi. Beriman kepada Allah, beramal soleh, dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, waktunya terlalu singkat ini sampai Isya, tapi insya Allah lain waktu. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit kita akan menjawab pertanyaan dari ikhwan. Assalamualaikum ya Ustadz, mau tanya bagaimana mengendalikan diri atau bersabar dalam menerima ujian atas keburukan orang lain supaya tidak membalas keburukannya. Cerita Nabi Isa. Masya Allah pertanyaannya. Nabi Isa lagi jalan nih. Lagi jalan. Tiba-tiba lihat bangkai anjing. Nabi Isa lihat bangkai anjing. Sahabat-sahabat Nabi Isa semua celah itu bangkai. Cacingan, belatungan, bau, bangkai, busuk. Lihat pengajaran seorang Nabi. Apa kata Nabi Isa? Dicari, alangkah putih giginya. Bangkai saja, dicari yang bagus. Giginya putih, bukan dicela. Nah, jadi artinya ridon nas ghayatun la tudrak. Menjawab pertanyaan ini, manusia, kata Nabi, ridon nas ghayatun la tudrak. Kita pengen orang ridho semua sama kita, senang semua sama kita, hampir tidak mungkin. Jadi bagaimana bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara sabar yang hebat ketika kita disakitin, ini adalah kita mendoakan orang yang mengatai kita. Ya. Sampai satu cerita, Sayyidina Ali Zainal Abidin itu cucu Nabi, itu dikatain. Sayyidina Ali Ibnul Husain, anaknya Sayyidina Husain, anaknya Imam Ali bin Abi Thalib. Itu dikatain orang yang ngatain itu dipanggil sama dia. Apa dia bilang? Hai fulan, yang kau katain aku itu aib aku masih lebih banyak. Apa kau pengen tahu lagi? Aku akan ceritakan semua aibku sampai begitu. Malu orang yang ngatain. Pulang dikasih duit sama dia, 1000 dinar. Ya, pulang yang ngatain itu dikasih, yang ngatain dikasih duit. Makanya tadi hadis Nabi kalau tadi dengar wa dzulima faghfar. Apa yang harus kita lakukan ketika kita dizalimi? Sudah pandai memaafkan, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bilang, "Oh, susah." Salah. Enggak ada yang susah kalau kita ngikutin ajaran Allah dan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Ya. Kalau sebelumnya tidak pernah puasa Ramadan, terus dia alhamdulillah mendapatkan hidayah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menebus puasanya sedang dia berpikir dia nggak bisa atau merasa nggak bisa. Puasa yang ada yang belum dia puasakan, yang Ramadan dia puasakan. Berusaha untuk membayar. Bagaimana cara membayarnya? Lebih kurang. Puasa saja Senin Kemis. Jadi puasa Senin Kemis diniatkan dengan langsung untuk qodok puasa. Jadi tidak memberatkan juga. Nggak harus dia qodok puasa setiap hari dia qodok. Tidak. Mudah-mudahan insya Allah panjang umur sehat. Dan kalaupun meninggal dunia insya Allah diampunkan sama Allah. Kenapa? Niat sudah ingin membayar dan niat sudah dilakukan. Jadi Senin puasa, Kemis puasa, Senin puasa, Kemis puasa untuk menebus daripada puasa yang lalu. Dan juga ada yang mengatakan bisa ditebus, artinya puasa yang dibatalkan tanpa udzur kena fidyah atau bayar denda. 1 hari 1 mud. 1 mud itu ya sedikit lah. Ya seginilah 1 mud. Dia berusaha dia bayar itu semampunya. Kalau nggak mampu bayar puasanya. Seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah Maha Rahmat, Allah Maha Kasih Sayang semuanya. Yang penting sudah niat taubat kepada Allah. Dan syarat taubat itu ada 4. Menyesal, ikhlas meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketiga, azam, tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, apabila punya salah sama manusia, berusaha untuk minta maaf. Ini syarat taubat. Belum melakukan 4 syarat ini, belum dikatakan taubatan nasuha. Ada lagi? Cukup.
Ikhwan, ada yang mau bertanya di sini? Ya, silakan. Nggak kedengaran, maaf. Hah? Ya, makanya kan taubatan nasuha. Makanya hadis Nabi tadi mengatakan wa dzalama faghfar. Ketika kita punya salah sama orang, kita harus mampu untuk minta maaf walaupun sulit. Itu ujian daripada setan. Mulut kita tuh diinin sama setan. Jangan minta maaf, jangan minta maaf, jangan minta maaf supaya dianggap kita ini seperti sombong dan angkuh didik. Enggak, minta maaf. Bismillah. Gitu. Kalau orang yang sudah meninggal, ahli warisnya, keluarganya. Kalau orang sudah tidak ketemu lagi, kita doakan dia supaya panjang umur, sehat afiat. Itu cara kita minta maaf. Kita cari nih, sudah nggak ketemu lagi orangnya, sudah. Kita doakan supaya dia mendapatkan selalu hidayah. Apabila sudah meninggal dunia, mudah-mudahan dia selalu dilapangkan kuburannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Oke? Ya. Ada lagi yang lain? Setengah menit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kalau kita diujian sama Allah, kita berkebaikan. Dan kalau kita jangan berlaku, kita baik. Betul. Jadi maka begini, kita butuhkan apa namanya sabar bagi orang miskin, orang kaya, bagaimana? Dan kalau kita syukur bagi yang miskin, bagi yang kaya, gimana kita? Sama saja kedudukannya. Hadis bahkan Nabi, ada doa Nabi yang jarang kita lakukan. Apa doa Nabi? Allahumma amitna miskinan. Ada nggak yang mau doa gitu? Ya Allah, matikan aku sebagai orang fakir. Ada? Pernah kita selalu doanya minta duit. Allah tambahin duit, ya Allah minta rezeki. Kalau Nabi apa? Ya Allah, matikan aku sebagai orang miskin. Kenapa? Orang miskin pertama kali masuk surga, bukan orang kaya. Mau yang kaya beriman, orang miskin dulu masuk surga. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang fakir dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kumpul sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya fakir yang beriman, ya, fakir yang beriman mengalahkan orang kaya yang beriman. Fakir yang beriman. Jadi tata caranya mana? Bersyukur. Makanya syukurin ada 3 sebenarnya. As-sabru ala ta'ah. Sabar atas ketaatan. Sholat kita sabar. Kita melakukan sholat. Walaupun dalam perjalanan harus berhenti sholat, itu sabar. Sabar atas ketaatan Allah. Sabar menahan. Oh, nggak boleh judi, nggak boleh minum keras. Sabar kita tahan. Ini sabrun ala ta'ah. Sabar atas. Ada namanya sabar alal maksiyah. Arti tarkil maksiyah. Jangan deketin. Sabar alal maksiyatnya sabar agar kita tidak lagi maksudnya meninggalkan kemaksiatan itu. Oh, ini ada godaan nih, sabar. Ada perempuan, sabar. Ada rezeki yang haram, sabar, jangan. Nah, sabrun alal maksiyah. Dan yang ketiga dikatakan sabrun alal musibah kayak sekarang. Sabar atas keadaan musibah yang diberikan oleh Allah. Jadi intisari sabar itu sama kategorinya. Mau dia kaya, mau dia miskin, keimanan orang yang bisa melakukan sabar. Makanya sabar sampai diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala 900 derajat tingginya. Orang yang mampu berbuat sabar baik dalam keadaan harta punya harta atau dalam keadaan miskin. Bisa dipahami, Pak? Siap. Waalaikumsalam. Ya. Betul. Tapi dengan kondisi ini, kalau kita melakukan reschedule kita, karena memang kita mampu itu kita lakukan reschedule untuk membayar utang. Hukumnya seperti apa? Maksudnya reschedule itu gimana nih? Tadinya misalnya kita misalnya masih 5 tahun, sisa 5 tahun lagi. Kita jadikan 10 tahun lagi supaya cicilannya lebih kecil. Tidak boleh saja, yang penting yang kita hutangin kita ajak berbicara. Dengan perjanjian, dengan apa, minta keringanan, kita bicara jujur sama mereka dengan keadaan yang demikian rupa, tidak dosa. Boleh, dan mudah-mudahan yang punya uang atau perusahaan yang mengutangkan tersebut bisa juga melasih kelonggaran kepada orang yang berhutang dengan artinya namanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, artinya saling menasehati atau saling mengingatkan dengan keadaan yang demikian rupa ini dengan harapan yang punya harta atau yang punya kredit segala macam dilonggarkan oleh Allah. Bahkan kan sudah ada dari pemerintahan kita kan pun sudah mengingatkan agar dikasih
kelonggaran, kan seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu tidak dosa dan sangat diperbolehkan, yang penting dibicarakan. Seperti itu. Ini masih sabar. Sabar ala to'ah ya. Kan tadi dibahas sabar ala to'ah. Kan kita lagi belajar. Apabila kita minta maaf dan berkata jujur, namun akhirnya takut menimbulkan keributan, kita lihat kesalahannya seperti apa. Kalau kita kembalikan kepada Nabi mengatakan, Gulil haq walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun itu pahit akibatnya. Ya, itu karena kita berbuat salah. Anda berbuat salah, tanggung akibatnya. Ya, karena dosa sama manusia ini repot ketimbang dosa sama Allah. Ya, makanya ada hadis Nabi, riba asyaddu minaz zina. Hadis Rasul, dosa riba itu lebih besar daripada dosa zina. Tapi bukan berarti boleh zina ya, jangan salah. Dua-duanya besar. Ini ntar orang salah, berarti zina boleh. Enggak, dua-duanya dosa besar. Tapi kalau zina, kita minta maaf langsung sama Allah. Tapi kalau riba kita ngomongin orang, selama itu orang nggak ridho, Allah nggak ridho sama kita. Jadi urusan sama manusia lebih angel ya, orang ini angel bilang. Ya. Lebih ribet ketimbang langsung sama kayak urusan utang piutang. Kan urusan sama manusia. Kita punya utang sholat, tadi punya utang puasa sama Allah. Nggak mampu bayar, tapi sudah berusaha bayar. Diampuni sama Allah. Tapi kalau utang sama manusia, waduh, panjang urusannya bisa sampai akhirat. Nah ini artinya, kalau sini, pertama kita lihat kesalahan seperti, kalau memang salahnya fatal segala macam, walaupun ada keributan, salah, akui salah dan minta maaf. Tapi, kalau seandainya kata tidak, maksudnya kesalahan yang tidak fatal dan tidak kira-kira dia tidak maaf, kita tahu lima birodohu, artinya kita tahu dia akan ridho, sudah bismillah, tapi usahakan tetap harus minta maaf. Insya Allah bisa kuat hati untuk melakukan minta maaf, insya Allah. Ya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Telah disampaikan tadi pentingnya tentang sifat sabar dalam segala hal. Kemudian ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu iman, kemudian amal soleh, serta mencontoh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang terus mencontoh Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang di Masjid Babu Salam maupun yang berada dimanapun berada, mudah-mudahan bermanfaat kajian hari ini. Sampai bertemu di kajian yang akan datang. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.